Pernahkah Anda bertanya-tanya apa kerajaan atau kekaisaran tertua yang pernah tercatat dalam sejarah? Gelar itu sepertinya ditujukan kepada Kekaisaran Akkadia, kekaisaran multinasional pertama yang diketahui di dunia. Kekaisaran Akkadia berdiri dalam waktu singkat antara tahun 2334 sampai 2218 sebelum Masehi, dan didirikan oleh Sargon Agung atau Sargon dari Akkad. Tampaknya dia adalah penguasa Kekaisaran Akkadia yang paling terkenal. Meskipun keberadaannya relatif singkat, kerajaan kuno ini menetapkan serangkaian hal pertama di dunia yang ditiru dan distandardisasi oleh para penguasa di kemudian hari. Berpusat di kota Akkad, Kekaisaran Akkadia menyatukan wilayah Mesopotamia Selatan, Irak kuno, yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara kota yang bersaing, termasuk Ur, Uruk, Lagash, Kish, Mari, dan Ebla, masing-masing dengan penguasa dinastinya sendiri. Ini adalah periode yang dikenal sebagai dinasti awal, yang berlangsung sekitar tahun 2900 hingga 2350 sebelum Masehi. Reruntuhan kota Akkad, kadang-kadang Agade, belum ditemukan oleh para arkeolog. Namun wilayah Kekaisaran Akkadia diperkirakan terletak di sepanjang tepi barat Sungai Efrat, di suatu tempat antara kota kuno Sipar dan Kish. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa lokasinya berada di antara kota Mari dan Babilonia, sementara ada pula yang berpendapat bahwa lokasinya berada di tempat lain. Terlepas dari di mana tepatnya kota itu berada, kota ini memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah sekitarnya. Menurut Sargon atau ahli-ahli Tauratnya, kendali Akkadia akhirnya meluas dari Teluk Persia melalui Asia Kecil hingga Laut Mediterania dan Siprus. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kekaisaran ini meluas sampai ke Kreta di Yunani modern. Dengan menyatukan begitu banyak negara yang sebelumnya bermusuhan, Sargon dan penerusnya mampu memperkenalkan jalur perdagangan, sehingga barang dapat mengalir dengan aman dari Mesopotamia utara ke selatan melalui Sungai Efrat. Stabilitas di kawasan Akkadia juga memungkinkan berkembangnya seni, sastra, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Dan untuk waktu yang singkat, bahasa Akkadia menjadi lingua franca di wilayah tersebut. Untuk sementara bahasa Akkadia menggantikan bahasa Sumeria dalam segala hal kecuali upacara dan upacara sakral. Bangsa Akkadia bahkan memperkenalkan sistem pos pertama, tablet tanah liat dengan tulisan paku Akkadia dibungkus dalam tanah liat yang kemudian ditandai dengan nama dan alamat penerima yang dituju. Satu-satunya cara untuk membuka amplop tanah liat ini adalah dengan memecahkannya, yang berarti mudah untuk mengetahui apakah seseorang telah membaca surat Anda. Sargon adalah seorang penguasa yang cerdik, menempatkan para pengikutnya yang paling terpercaya pada posisi yang berpengaruh di seluruh wilayahnya. Salah satu yang paling penting adalah putrinya, Enheduanna, yang menjadi imam besar Inanna di Ur. Enheduanna yang kini diakui sebagai penulis pertama di dunia dan mampu memberikan pengaruh signifikan melalui urusan agama dan budaya karena posisinya. Sargon sendiri memerintah selama 56 tahun dan digantikan oleh putranya Rimush yang melanjutkan kebijakannya. Namun, awal pemerintahannya ditandai dengan berbagai pemberontakan dari kota-kota yang sebelumnya ditaklukkan dan perjuangan untuk mendapatkan kembali ketertiban. Rimush hanya memerintah selama 9 tahun sebelum meninggal dan digantikan oleh saudaranya, Manishtusu, yang juga harus menumpas pemberontakan di tahun-tahun awal pemerintahannya. Bagaimana Manishtusu meninggal masih belum jelas, namun ada kemungkinan dia dibunuh oleh anggota istananya. Kemudian datanglah Naram-Sin, putra Manishtusu. Naram-Sin diakui sebagai salah satu penguasa Akkadia terbesar, meskipun kontroversial, yang memerintah selama 36 tahun dan memperluas batas kekaisaran, serta melakukan berbagai pencapaian militer. Menurut legenda, ambisi dan keangkuhan Naram-Sin, dia menyebut dirinya sebagai dewa yang hidup, mengecewakan dewa Akkadia dan membawa pembalasan ilahi yang menyebabkan kehancuran Akkad pada masa pemerintahan putranya
Syarkalisari. Seperti nenek moyangnya, Syarkalisari menghadapi pemberontakan yang kejam sepanjang masa pemerintahannya. Namun, menurut cerita, ia akhirnya dikalahkan oleh pasukan barbar yang dikenal sebagai Gutian, yang mengakhiri kekaisaran dan menciptakan zaman kegelapan baru. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang mendukung elemen-elemen yang lebih fantastik dari cerita ini, tentu saja para sejarawan dan arkeolog kini percaya bahwa perubahan iklim mungkin berkontribusi terhadap keruntuhan Kekaisaran Akkadia. Dalam interpretasi peristiwa modern ini, perubahan iklim menyebabkan kelaparan yang tidak hanya mengganggu perdagangan, tetapi juga pada akhirnya melemahkan kekaisaran, sehingga tidak mampu lagi menghadapi berbagai pemberontakan atau invasi yang akhirnya terjadi. Raja terakhir Akkad, Dudu dan putranya Shuturel tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan raja-raja di kerajaan besar. Mereka hanya dapat memperluas pengaruhnya ke wilayah sekitar kota. Nama mereka jarang dikaitkan dengan tokoh masa lalu mereka, dan akhirnya kota Akkad sendiri pun hilang dari ingatan, hanya menjadi legenda dan misteri. Tahukah kalian tentang nama yang diberikan untuk dialek kuno? Orang-orang pada zaman sebelum Masehi sering menyebutnya dengan Akkadia. Akkadian adalah nama yang diberikan untuk dialek kuno Semit Timur, dan Akkadia salah satu bahasa Semitik terbesar. Semit adalah rumpun bahasa-bahasa Asia Barat yang mencakup di antara bahasa-bahasa Semitik Barat lainnya, Ibrani, Ugaritik, Aram, Arab, Ethiopia, dan Amharik. Karena penemuan substansial pertama di Akkadia tertulis dibuat di sisa-sisa kota Assyria. Peradaban Akkadia berawal saat adanya imigrasi keturunan suku Semit. Walaupun kurang berkembang dibanding bangsa Sumeria, bangsa nomadik ini juga membangun negara kota secara perlahan. Sekitar 2500 sebelum Masehi, pemimpin suku Semit, Sargon, mempersatukan semua negara kota yang ada di Mesopotamia atas. Perluasan kekuasaan Sargon terus dilakukan dengan menaklukkan Sumeria. Akkadian berasal dari nama tempat Akkad. Akkad adalah ibu kota kuno dari dinasti yang didirikan oleh Sargon. Sargon I adalah seorang raja besar yang berasal dari bangsa Semitik. Dialah yang kemudian mendirikan kerajaan Akkadia Sumeria. Sargon berkuasa di Akkade pada 2371 sampai 2316 sebelum Masehi dan menjadikan Akkadia sebagai kekuasaan besar pertama. Dinastinya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan cucunya, yaitu Naram-Sin, namun hanya bertahan sampai 2230 sebelum Masehi karena digulingkan oleh bangsa Gutian. Selama periode kekuasaan Gutian 2130 sampai 2120 sebelum Masehi, masuklah bangsa Amoriah dari Arab Barat Daya yang kemudian mendirikan kerajaan Babilonia. Bangsa Gutian yang dibenci Sumeria dan Akkadia akhirnya ditekan dan diusir oleh kerajaan Babilonia, sehingga bangsa Amoriah memegang kendali atas peran kepemimpinan di fase berikutnya. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut bangsa Sumer Akkad berbahasa Semit. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran yang berpusat di Kate Akkad dan daerah sekitarnya di Mesopotamia kuno. Kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-24 dan ke-22 sebelum Masehi, menyusul penaklukan-penaklukan oleh pendirinya. Bahasa Akkadia secara singkat disebarkan ke negara-negara taklukan Akkadia, seperti Elam. Beberapa pihak menganggap Akkadia sebagai kekaisaran pertama dalam sejarah. Akkad bernama daerah sekitarnya, Mat Akkad Tanah A. Dalam bahasa Sumeria negara ini disebut Ki-Uri, Tanah Uri. Uri adalah toponim yang dalam Akkadia Babilonia kuno muncul sebagai Warium. Warium adalah tanah di sebelah timur dan utara pertemuan sungai Tigris dan Diala. Ketika invasi Akkadia, Sumeria telah mengembangkan dua ciri yang menonjol, yaitu ketaatan religius dan kemampuan berdagang yang kemudian menurun kepada Akkadia.
Peristiwa ini menandai dimulainya asimilasi antara Sumeria dan Semit dalam bidang agama, perdagangan dan budaya tulis, sehingga berdirilah unifikasi Mesopotamia yang pertama. Bangsa Akkadia berhasil menguasai Mesopotamia selama 2 abad. Bangsa ini menjadi pembentuk peradaban baru Mesopotamia dengan melakukan akulturasi budaya yang disebut dengan Sumer Akkad. Karena sebelum munculnya bangsa Akkadia di wilayah Mesopotamia, bangsa Sumeria juga telah berhasil membentuk peradaban di wilayah ini. Mereka berhasil membangun kota-kota besar seperti Ur, Erek, dan Kish. Bangsa Akkadia hanya menaklukkan Mesopotamia secara politis, tidak secara kultural. Hal ini disebabkan karena bangsa Akkadia menyadari bahwa akulturasi kebudayaan merupakan langkah yang tepat untuk membangun peradaban Mesopotamia di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Peradaban di Mesopotamia dibentuk oleh faktor geografis, ekonomi, dan budaya. Sumer Akkad sebagai budaya baru yang merupakan gabungan dari peradaban Sumeria dan Akkadia menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki dan diberikan bangsa Akkadia untuk membangun dan menggerakkan peradaban ini. Bangsa Akkadia membawa rumpun bahasa Semit masuk ke dalam peradaban ini. Dengan adanya pembauran bangsa Akkadia dengan bangsa Sumeria, rumpun bahasa Semit menjadi salah satu bahasa terkuat pada peradaban Mesopotamia. Selain itu, mereka juga mengadopsi tulisan, kalender, dan cara bisnis, sehingga terbentuklah asimilasi budaya yang kondusif. Hingga muncul dan berkembang beberapa karya besar dalam bentuk dongeng kepahlawanan dengan menggunakan bahasa tersebut. Di antaranya seperti kisah Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Salah satu kisah yang masih dikenal hingga saat ini adalah kisah tentang Raja Uruk dan pahlawan mistis Mesopotamia, yaitu Gilgamesh, yang dianggap sebagai penguasa pada milenium ketiga sebelum Masehi. Gilgamesh diceritakan sebagai manusia setengah dewa dengan memiliki sebanyak 2/3 sifat kedewaan dan 1/3 sisanya merupakan sifat manusia. Ia digambarkan memiliki wajah yang rupawan, berani, dan teramat kuat. Ia memberikan dan melindungi perdamaian bagi kota Uruk. Kisah ini dikenal dengan The Epic of Gilgamesh, yang memuat tentang kejadian air bah dengan inti kisah yang berkisar pada hubungan antara Gilgamesh dan sahabatnya Enkidu. Kumpulan kisah Gilgamesh bisa dikenal hingga saat ini karena ditulis dalam bentuk puisi di atas 12 lempeng tanah yang menjadi bukti konkret dari peradaban Mesopotamia. Kisah Adopa, Etana, dan Gilgamesh merupakan 3 kisah kepahlawanan yang berkembang di Mesopotamia dan dikenal dalam bahasa Akkadia. Hal inilah yang menjadi titik temu bangsa Akkadia sebagai pembangun atau pembentuk peradaban baru Mesopotamia yang disebut dengan Sumer Akkad. Bahasa rumpun Semit yang dibawa oleh bangsa Akkadia menjadi ciri kuat dari peradaban Sumer Akkad yang kemudian bertahan hingga bangsa-bangsa lain seperti Babilonia dan Assyria berkuasa di Mesopotamia.